Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Trianavi dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu biografi dari tokoh psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam, yaitu Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf muslim pertama yang menguasai berbagai disiplin keilmuan, di antaranya seperti filsafat, psikologi, astronomi, astrologi, geometri, dan lain sebagainya. Beliau pun dilahirkan pada abad 801 Masehi dan meninggal pada abad 873 Masehi. Nama lengkap beliau sebenarnya adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi, atau dikenal dengan Al-Kindi, yang merupakan keturunan asli Arab. Ia sebagai filsuf Arab yang berasal dari suku Kindah. Tokoh salah satu ini dikenal karena kemasyurannya dalam menguasai berbagai bidang ilmu. Tentu saja Al-Kindi ini menguasai berbagai disiplin ilmu karena ia termasuk tim inti dalam proses penerjemahan karya-karya filsafat Yunani, yang diceritakan bahwa salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Ma'mun, yang memerintah pada abad 813 sampai dengan 833 Masehi, yang mendirikan sebuah lembaga penerjemahan yang khusus menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Selain itu, umat Islam juga harus mencatat jasa-jasa Al-Kindi di dalam menerjemahkan dan sekaligus memperkenalkan karya-karya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Dengan demikian juga, dunia barat juga perlu berterima kasih kepada para filsuf muslim seperti Al-Kindi, karena berkat beliau penerjemahan tersebut kanazah keilmuan Yunani yang telah direvisi dan diperkaya oleh para filsuf muslim dapat dinikmati hingga saat ini. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, yuk mari kita simak penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dan selanjutnya yaitu mengenai pokok-pokok pemikiran dari Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini mempunyai 4 aspek. Yang pertama yaitu pemaduan filsafat dan agama. Nah, bahwa Al-Kindi mengemukakan filsafat itu yaitu ada akal dan agama itu adalah wahyu. Nah, filsafat dan akal ini tidak bertentangan. Karena mengapa demikian? Filsafat dan agama ini merupakan ilmu tentang kebenaran. Filsafat meliputi dari ketuhanan, keesaannya, serta ilmu-ilmu untuk bagaimana cara memperoleh apa-apa yang bermanfaat dan untuk menjauhkan dari apa-apa yang mudarat. Baik, aspek yang kedua yaitu falsafat ketuhanan. Nah, falsafat Al-Kindi ini tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Aniyah ini dia tidak termasuk yang ada dalam alam, namun aniyah ini dia adalah pencipta alam. Bagian mahiyah ini yaitu adalah Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Nah, namun Tuhan adalah yang al-haqqul awal atau yang benar pertama, dan dia merupakan al-haqqul wahid, dia yang benar tunggal. Aspek yang ketiga yaitu falsafat jiwa. Al-Kindi mengemukakan jiwa itu adalah tunggal, tidak tersusun, tidak panjang, dalam maupun lebar. Namun jiwa itu memiliki arti penting sempurna dan mulia. Jiwa bersifat rohani dan ilahi, sedangkan badan itu memiliki hawa nafsu dan marah. Nah, jiwa ini bertentangan dengan badan karena jiwa ini menentang adanya hawa nafsu. Nah, di sini pada jiwa ini terdapat ada 3 daya. Yang pertama, daya
daya bernafsu yang terdapat dalam perut, yang kedua daya marah yang terdapat dalam dada, yang ketiga daya pikir yang berputar di dalam kepala. Aspek yang keempat yaitu adalah akal. Nah, bahwa akal itu adalah daya berpikir. Al-Kindi membagi akal itu menjadi 3 macam, yaitu akal yang bersifat potensil, yang kedua akal yang keluar dari sifat potensil dan aktuil, sedangkan yang ketiga yaitu akal yang sudah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Nah, akal tersebut membuat akal potensil menjadi dalam roh manusia menjadi aktuil, yang sifat-sifatnya yang pertama merupakan akal yang pertama, yang kedua adalah selamanya dalam aktualitas, sedangkan yang ketiga merupakan spesies dan genus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rafi Bakti Kusuma. Saya akan membahas tentang prestasi dan karya-karya yang diperoleh oleh Al-Kindi. Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan yang hidup pada masanya. Ia juga pandai berbahasa Arab Yunani yang membantunya menguasai berbagai macam ilmu. Adapun prestasi yang ia capai antara lain penemuan di bidang ilmu alam dan fisika. Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna biru langit bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan karena warna cahaya pantulan dari cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butir-butir debu yang bergantungan di udara. Kemudian bidang filsafat, menurutnya filsafat itu bukan untuk menggugat. Jadi bagi Al-Kindi itu filsafat itu adalah ilmu yang sangat mulia. Dan dalam falsafah Al-Kindi juga disebutkan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Maksudnya tidak aniyah itu karena tidak termasuk yang ada pada alam, dan sedangkan ia sendiri adalah pencipta alam gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu tidak juga mahiyah. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak merupakan genus dan spesies. Nah, baginya itu Tuhan itu yang benar pertama, Al-Hakul awal, dan yang benar tunggal, Al-Hakul wahid. Kemudian juga ada karya-karya Al-Kindi itu sangat banyak sekali ya. Beberapa diantaranya seperti kitab Al-Kindi ila Mu'tasim bilah fi al-falsafah. Itu berisi tentang filsafat pertama. Kemudian kitab fi ibarah al-jawami al-fikriyah. Nah, itu berisi tentang ungkapan-ungkapan mengenai ide-ide komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deluis Dian Maheswari. Di sini saya akan menyimpulkan semua yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya tentang biografi, ide pemikiran, dan juga karya-karya Al-Kindi. Seorang Abu Yusuf Yakub Al-Ishaq As-Sabah Al-Kindi atau biasa disebut dengan Al-Kindi lahir pada sekitar tahun 800 Masehi di Kufah. Beliau disebut sebagai filsuf Islam pertama atau filsuf pertama di kalangan Islam karena beliau yang melaporkan penerjemahan dan juga penjelasan tentang karya-karya atau tulisan Yunani. Kemudian di sini ada ide pemikiran Al-Kindi. Yang pertama tentang filsuf atau filsafat alam, filsafat Tuhan, filsafat jiwa, dan juga akal. Nah, pada filsafat jiwa itu Al-Kindi membagi jiwa menjadi 3 bagian. Yang pertama ada daya nafsu atau apetitif, daya pemarah atau irascible, dan daya berpikir atau kognitif. Di sini Al-Kindi mengibaratkan akal atau daya berpikir itu sebagai seis kereta, dan 2 lainnya yaitu yang nafsu dan pemarah itu sebagai 2 ekor kuda yang menarik kereta tersebut. Nah, jika akal budi berkembang dengan baik, maka 2 lainnya akan dapat dikendalikan dengan baik pula. Begitupun sebaliknya, orang yang hidupnya dikendalikan oleh pemarah dan juga nafsu diibaratkan oleh Al-Kindi sebagai anjing dan juga babi.
Sedangkan orang yang menjadikan akal budi sebagai tuannya diibaratkan oleh Al-Kindi sebagai seorang raja. Selain dikenal sebagai filsuf, Al-Kindi juga dikenal sebagai kimiawan, astronom, dokter, ahli geografi, dan juga ahli musik. Dalam karyanya, beliau itu lebih mementingkan sisi logika dan juga matematika. Nah, kontribusi terbesar yang dilakukan oleh Al-Kindi pada ilmuwan muslim yaitu adalah membukakan pintu filsafat kepada ilmuwan muslim. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.